Halo semuanya, hari ini saya mau bicara tentang doa. Sebagai orang percaya, doa adalah hal yang penting. Doa adalah alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia. Kalau kita belajar memperhatikan gaya hidup oleh Tuhan Yesus selama dia ada di bumi, dia selalu memulai aktivitasnya dengan doa. Doa di hadapan Bapa. Yesus adalah teladan kita bagaimana Yesus mengutamakan, begitu mengandalkan otoritas Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya tuh begini, bagaimana kita dapat melakukan doa itu dengan benar? Doa itu menjadi doa yang disenangi oleh Tuhan. Tentu kita sebagai pendoa atau seorang yang sedang berdoa, kita harusnya, bahkan kita mengharapkan apa yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Sebab jika kita berdoa, kita tidak mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab, maka ini adalah suatu kesalahan menurut saya. Tetapi saya percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan dan berdoa, dia begitu meyakini bahwa Allah sanggup menjawab doanya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan? Bagaimana doa-doa yang kita sampaikan itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena jangan sampai kita berdoa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Bahkan justru kita tidak melihat tanda-tanda ada perubahan. Kita tidak melihat tanda-tanda ada jawaban dari setiap doa kita. Bacaan kita di dalam Matius 6 ayat 7. Saya bacakan ya untuk kita semua. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di ayat ini dijelaskan bahwa doa itu jangan bertele-tele. Kenapa bertele-tele? Bertele-tele itu main-main, tidak serius. Bisa juga dikatakan serius tetapi terlalu panjang, dibuat-buat. Tidak original. Harusnya yang Yesus tekankan di sini adalah bukan panjangnya atau banyaknya kata-kata doa yang kita sampaikan sehingga Tuhan mengabulkan, tetapi yang Tuhan tekankan tuh di sini apa? Mengenal Allah. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya ganti kata-katanya, berdoalah kepada Allah dengan benar, di mana kamu adalah orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi gini, datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita, bukan kita buat-buat. Jadi ketika kita berkata-kata di hadapan Tuhan, itu benar-benar berasal dari hati kita. Bukan soal banyak kata-kata yang kita keluarkan lewat mulut kita, tetapi karena kita mengenal Allah kita. Contoh saya, papa saya ada di rumah, saya juga ada di rumah, dan saya ingin minta uang sama papa saya untuk membeli pulsa kuota, ya, karena kuota saya sudah habis. Saya minta uang karena saya mau beli kuota. Karena saya tahu benar papa saya, kenal benar papa saya datang sama papa saya, Pak, pulsaku sudah habis, aku mau isi pulsa kuota, minta uang Pak. Dengan segera papa saya akan memberikannya. Berbeda dengan saya meminta kepada bapak orang lain. Misalnya saya datang kepada orang yang saya tidak kenal, ya, Pak,
saya sekarang sedang mengalami kesusahan. Saya sekarang sedang ada tugas yang harus saya selesaikan, tapi saya nggak bisa mengerjakannya. Emang kenapa? Iya Pak, sekarang kan saya sudah tidak ada uang. Saya mau beli kuota, tapi saya nggak ada uang. Gimana ya? Terus urusan kamu dengan saya apa? Iya Pak, maaf Pak, saya cerita sama Bapak. Kalau Bapak berkenan, Bapak mungkin bisa menolong saya, memberikan uang supaya saya bisa beli kuota. Jadi bertele-tele, jadi panjang gitu ya, diperpanjang, dibuat ilustrasi dulu, latar belakang dulu. Kita dengan Allah, kita nggak perlu pakai latar belakang jika kita benar-benar mengenal Allah gitu ya. Kalau kita datang sama Allah, misalnya sama Tuhan gitu ya, mau berdoa Tuhan, padahal kita minta supaya Tuhan sertai perjalanan ya, mau pergi keluar kota misalnya, kita pakai latar belakang dulu. Tuhan, kemarin kami rapat dan pimpinan meminta saya supaya saya yang diutus ke daerah, dan saya sudah memikirkan untuk lama gitu ya, diulang seperti kita bercerita dari latar belakang, kejadian, keluaran ya kan, dan akhirnya sampai kita menyampaikan itu kepada Tuhan, akhirnya Tuhan, saya tidak ada uang Tuhan ini. Tidak perlu bertele-tele. Bertele-tele itu memperpanjang, membuat rumit gitu sendiri. Jadi doa yang benar, doa yang berkuasa, yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan panjangnya kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Allah, tetapi karena kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Ya, jika memang kita, Tuhan, saya butuh uang, datang sama Tuhan, saya butuh uang, berkati aku Tuhan. Tuhan, saya butuh pekerjaan, Tuhan berikan aku pekerjaan. Nggak usah kita pakai panjang, saya di PHK Tuhan, nggak usah. Karena kita mengenal Tuhan kita, Dia adalah Allah yang mendengar, Allah yang ada bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Alkitab berkata, sebelum kita berkata-kata Dia sudah tahu, karena Dia adalah pencipta kita. Jadi kalau kamu berdoa, kalau kita berdoa, berdoalah sebagaimana kita mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah, selama kita menjadi pengikut Tuhan, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Sejauh kita mengenal siapa Tuhan, disitulah letak kualitas doa kita. Sejauh kita tidak mengenal Tuhan, maka disitulah letak kualitas doa kita. Jadi mau melihat kualitas doa kita di mana? Hasil kualitas doa kita di mana? Tergantung di mana kita mengenal Tuhan sepanjang hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan melihat ketika engkau berdoa, engkau melihat jawaban demi jawaban daripada Tuhan. Kenapa? Karena kualitas pengenalanmu akan Tuhan itu semakin kuat, semakin besar, semakin dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat berdoa, semangat mengenal Tuhan, dan lihat jawaban demi jawaban akan Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.